Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini banyak banget ya saham-saham yang naik, sektor-sektor yang naik, IHSG-nya pun naik ya teman-teman. Kita akan langsung masuk ke bahasan ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke bahasan. Ini adalah IHSG ya. IHSG-nya ini hari ini luar biasa ya teman-teman. Dia bisa ngelewatin resistan yang kemarin sekitar 3 hari nggak mampu dilewatin ya. Teman-teman bisa lihat resistan yang saya bikin kemarin di 6896 ya, sekitar 6895 teman-teman ya, itu nggak berhasil dilewatin, which is itu adalah merupakan 38 retracement teman-teman di sini. Jadi kenaikannya dari dasar tuh ini adalah 23,6 retracement, ini 38 retracement, kemarin nggak mampu. Hari ini mampu ngelewatin 38 retracement, kemudian resistan berikutnya 6940 di 50 retracement berhasil dilewatin. Nah, IHSG-nya berhasil ngelewatin 50 retracement, tapi ini adalah saya tarik tren dari sini. Jadi dari lingkaran atau swing high yang ada ini, dari sini saya tren yang lebih pendek ini turun, maka 50 retracement-nya udah dicapai di 6941. Karena dia berhasil lewatin 50 retracement-nya di tren pendek ini, maka akan saya perbesar teman-teman. Akan saya perbesar trennya untuk ngelihat tren berikutnya ya. Tren berikutnya ini saya perbesar, saya geser dulu ke bawah. Ya, saya akan perbesar trennya. Nah, 50 retracement-nya udah saya tandain ya teman-teman, yang panah bawah ya. Yang panah bawah yang saya lingkarin ini adalah target pertama yang udah dilewatin ya. Nah, kemudian saya perbesar untuk IHSG untuk mendapatkan tren yang lebih besar. Nah, ternyata di sini 50 retracement-nya teman-teman bisa ngelihat ini adalah di sini. Di kisaran 7059. Dan ini teman-teman, apabila kita tarik dari Fibo yang kiri, ini ada dua Fibo ya. Fibo yang kiri seperti ini. Maka 0 sampai 38 tuh di sini. Ya. Baru kemudian yang bawahnya ini adalah 38 sampai 61 retracement. Artinya apa? Artinya yang kuning atas ini adalah area koreksi ringan, dan yang hijau ini adalah koreksi ringan tuh dari 0 sampai 2338 ya. Di sini 38. Terus kemudian ini 38, 50, 61. Kemarin IHSG-nya kan agak overshoot di bawah MA200. Hari ini IHSG-nya bagus karena berapa hari dia di bawah MA200? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari bursa. Kalau yang kemarin-kemarin di sini dia 12 hari bursa, ini 7 hari bursa udah bisa keluar lagi. Dan ini tarikan Fibo yang kedua menemukan bahwa 50 retracement-nya tadi kan di sini yang target yang kedua. Ternyata ini juga merupakan 38 retracement. Dan karena 38 retracement ini adalah batas antara yang kuning sama yang hijau, atau yang koreksi ringan dan koreksi yang lebih dalam, maka titik kuncinya dari IHSG ya, titik kuncinya dari IHSG atau titik amannya dari IHSG ini adalah seperti yang saya bikin ini teman-teman, tepat di garis ini, di mana ini merupakan perpotongan atau merupakan titik yang dilewatin dua Fibo, yaitu 50 retracement dari tren besar turun ini, dan juga merupakan 38 retracement dari tren naik ketika koreksi ya. Jadi ada dua Fibo. Ketika naik dia terkoreksi, maka Fibo 38-nya di sini. Ketika dia naik ketemu resistan, Fibo 50-nya di sini. Jadi inilah titik pentingnya IHSG di sekitar kisarannya dari sekitar 7050 sampai 7070-an. Itu adalah titik penting yang harus teman-teman perhatikan untuk IHSG. Pak, berarti telat dong kalau saya nunggu di situ? Enggak, sebenarnya enggak ada istilah telat. Karena kenapa? Sebenarnya teman-teman ini kan bisa mengatur money manajemennya dengan baik. Artinya ketika kemarin IHSG-nya ada tanda-tanda penguatan, boleh mulai positioning seperti itu kan. Karena bagaimanapun membeli ketika berada di bawah, benar-benar berada di bawah itu tentu akan membuat harga teman-teman tuh
average-nya bagus sekali ya, average-nya bagus sekali. Kemudian secara weekly teman-teman bisa ngelihat besok adalah akhir weekly, hari ini pun untuk IHSG-nya udah bagus sekali. Bahwa dalam trend weekly kemarin nggak ada putus, nggak ada tertembus ya. Saya hanya menarik dari sini 1, 2. Ternyata di sini nggak ketembus nggak ketembus ya. Artinya IHSG-nya ini memang secara pergerakan, kalau tren naik ini saya tarik dari 5766 sampai 7377, koreksinya kemarin atau minggu ini atau candle terakhir ini hanya sampai di 38 retracement, which is itu hanya koreksi ringan kalau kita lihat dari tren besar. Dan memang IHSG-nya cukup terjaga, tidak koreksi ngelewatin tren, tidak terjadi penembusan tren ya. Jadi cukup oke. Kuncinya besok hari Jumat kalau bisa closingnya di atas 7070-an, itulah baru oke sekali untuk IHSG-nya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat untuk saham penggerak indeks teman-teman ya. Saham penggerak indeks banyak sekali yang hari ini bergerak ya. Sebenarnya kondisi market seperti ini sepertinya tidak perlu dianalisa karena sudah pada bergerak semua, dan teman-teman tahu kenaikan dari IHSG hari ini kan hampir 2%, 1,75% ya, 1,75% dengan bentuk candle yang percaya diri sekali ya. Kondisi seperti ini karena memang saham-saham penggerak indeksnya kompak. Teman-teman bisa ngelihat BCA, BRI, Bank Mandiri 4% ya. Telkom, Astranya minus ya. GoTo-nya juga ikut berpartisipasi. Tadi pada sampai di 216 ya GoTo ya. GoTo bisa mendorong lebih tinggi lagi sebenarnya. Kemudian Unilever, BNI, Adaro. Nah, sektor-sektor batubara hari ini menggeliat lagi. BNI juga menggeliat lagi, banking ya. Kemudian saham-saham terkait ini Kalbe Pharma juga bermain di 2000 teman-teman. Ini cukup lama kan, di sekitar 1800-an. Nah, kemudian batubara naik, consumer juga ikut naik. Jadi dorongan dari saham-saham secara bersamaan ini akhirnya mau nggak mau membuat IHSG-nya berlari kencang. Kalau kita lihat kondisi pergerakan indeks di regional itu, kondisi indeks regional itu masih pada merah teman-teman. Tadi malam Amerika juga masih merah, tapi dalam tren naiknya juga dia masih ya. Dow Jones, Nasdaq, SP500 masih merah semua. Eropa juga masih, kemudian juga Dow Food-nya juga hitungannya masih kelap-kelip, masih ini Dow Food-nya kan campuran antara hijau dan merah kan, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman kalau kita lihat kondisi bursa Amerika ini kan sebenarnya masih dalam tren naik. Kemarin koreksinya ringan saja, Dow Jones, Nasdaq pun juga sama ya. Enggak koreksi dalam juga, SP500 juga. Kalau yang Asia memang hari ini cukup dalam. Kemudian ini Eropanya, ini datanya delay ya. Saya nggak gunain aja deh seperti itu. Kemudian tadi malam saya sampaikan bahwa DXY atau dolar indeks tadi malam menguat. Biasanya marketnya turun dan memang turun ya. Memang turun. Kemudian US 10 years bond-nya juga kemarin mengalami penguatan. Biasanya marketnya turun dan memang turun. Market sahamnya turun. Kemudian komoditi indeksnya masih mengalami penurunan teman-teman. Namun demikian hari ini saham-saham terkait batu bara, energi, ini masih pada naik ya. Indeks kecemasan pasar nih sedikit ada peningkatan. Oke teman-teman, kemudian kalau kita lihat saham-saham yang hari ini bergerak, ini banyak banget. Hari ini yang bergerak banyak banget teman-teman. Pokoknya hari ini nih hampir semuanya. Ya kita urutkan. Ada iGrade ya, indeks iGrade. Itu ada Mayor memang dari saham-saham terkait konsumer kan masih bergerak. TIN ini paling kenceng hari ini. Medco terkait energi masih pada bergerak ya. Kemudian SMRA ini properti yang bergerak. Bank Mandiri bergerak. MDKA ya, MDKA TIN itu dari saham-saham terkait ini teman-teman, saham-saham terkait metal. Kemudian Telkomnya juga bergerak. INKP TKIM teman-teman. INKP
TKIM itu kan dari kemarin dia terjaga tidak ngelewatin 38 retracement ya. Akhirnya dia rebound. BCA juga, Elsa ya. Elsa juga yang kemarin tertahan hari ini rebound juga. Kemudian BNI, BNI, Wika. Nah ini untuk sektor konstruksi Wika ini sepertinya yang paling ini. Kemudian ya ini kecil-kecil sih. Yang lainnya udah mulai kecil-kecil kenaikannya. Karena saya urutkan sampai bawah ya. Kemudian saham-saham terkait energi Siko, teman-teman masih ingat ya, Siko yang saya bahas sebagai saham yang beberapa hari yang lalu. Hari ini masih melanjutkan pergerakannya, saya sempat trading berapa kali ya. Kemudian ada BP juga naik ya teman-teman, tapi masih belum maksimal. Saya ada BP juga. Medco juga mengalami pergerakan, Bumi, Indika saham-saham terkait batubara hari ini bergerak. High dividend, saham-saham dalam kumpulan high dividend, HMSP juga masih bergerak. Bank Mandiri, Adaro, Indo Tambang Raya, ya masih banyak secara umum seperti itu. Infobank, ada BBTN, BTPS, BMRI, ini banking yang bagus-bagus pada bergerak semuanya. Non-cyclical juga sama, ada Mayora, Gudang Garam, di SNG terkait CPO, masih ingat teman-teman ya, berapa hari yang lalu saya bahas CPO kok nggak naik-naik, akhirnya 2 hari ini naik ya teman-teman. Astra Agrostari, Gosco Plantation. Jadi teman-teman apakah sempat positioning di CPO? Saya sendiri ikut di CPO teman-teman. Karena kemarin sahamnya benar-benar kelihatan sekali ketika CPO-nya berhari-hari naik. Saham CPO ini kok seperti menunggu sesuatu. Saya sampai jengkel sekali seperti itu. Tapi ternyata akhirnya dia rebound ya. Kemudian Growth 30. Ada Tins, Medco, ESA, ya ESA sedikit aja bergerak, chartnya masih konsolidasi seperti itu. LPPF, nah LPPF itu saham lipo yang secara pergerakan paling bagus ya teman-teman masih ingat, saya kan ngomong itu kemarin. Indika, Adaro, MDKA, Indo Tambang Raya ini secara umum sama, MAPI juga kemarin lupa saya bahas, DEG 30, V30 sekarang teman-teman. Yang bergerak Gudang Garam masih melanjutkan kenaikannya di SNG Sawit, Astra Agrosari Sawit, Tins, Medco udah sama tadi ya. Oke teman-teman, secara umum banyak sektor sih yang bergerak hari ini. Cuman yang hari ini saya beri bintang itu ya memang banyak yang bergerak hari ini. Tapi sektor-sektor consumer ini utamanya banyak yang bergerak. Sawit juga, sawit consumer banking ya. Sawit consumer banking itu pada bergerak ya. Seperti itu bagus secara pergerakan. Terus ada batubara juga pada bergerak ya. Jadi saya ulang lagi, consumer, sawit, banking, kemudian batubara. Oke teman-teman, saya akan bahas ke sektor-sektor ya yang terkait banking sekarang. Nah, teman-teman bisa ngelihat ini banking yang bagus-bagus itu adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA, Bank Niaga, BTPS ya kayaknya ini. Coba kita lihat. Nanti grup ini ada PNBN, ada NISP juga. Nah BBNI juga masih naik ya teman-teman, masih ingat. BNI itu di area kuning dari 0 sampai 38 retracement aja dan tidak terkoreksi lebih dalam, oke banget. Sekarang resistannya di 9.262 ya. Pokoknya nggak susah kok trading perbankan ini karena big leader banking perbankan ini, karena memang dia pergerakannya koreksinya nggak dalam-dalam dari kemarin-kemarin. Ini memang tanda-tanda sektor yang bagus. Bank Mandiri pun juga akhirnya hari ini dibajak maksimal sampai 99 nih. Apakah all time high? Luar biasa ini, hari ini all time high ya teman-teman. All time high untuk Bank Mandiri, kemudian BRI juga hari ini reboundnya lumayan banget, tapi masih ada kuncinya di 4410 ya. Karena itu baru masuk di atas 38 retracement. BCA pun juga sama, BCA hari ini sebentar saya cek dulu. BCA kalau dalam tren pendek hari ini bagus di atas 8447. Masih ingat ya teman-teman, 8447. Dalam tren panjang pun BCA bagus. Dalam tren panjang pendek kemarin kan dia hanya agak-agak over gitu loh, karena koreksinya sampai di hijau atau di 61,8 retracement. Tapi ini udah mulai rebound juga. BBTN pun akhirnya juga rebound ya teman-teman. Akhirnya juga rebound. BBTN itu ada resistan atau tepat sekarang di 1533 itu adalah merupakan support.
Resistan berikutnya 1572 ya. Kemudian Bang Danamon ada sedikit retracement teman-teman ya, karena memang kemarin kenceng. Pas di support ya, 3100 ini adalah merupakan support dari Danamon, tapi dia secara weekly monthly-nya masih jauh pergerakannya. Kemudian di catatan saya Bank Niaga ini bagus ya, dia ada rebound juga, resistannya 1075, targetnya 1105. Yang lainnya nggak ada. BTPS nih juga ada rebound teman-teman ya. BTPS ada resistan 2810, 50 retracement-nya. Kemudian ini BJTM, BJBR ini hari ini sempat turun sampai di supportnya jauh tapi mantul ya. Nah, kalau kita lihat di detailnya coba. Kita lihat di BJTM detailnya. Nah, ini rentang harganya tuh sampai di 675. Hampir limit low tapi terus rebound. Terus kemudian kita lihat Grup Penin masih lanjut naik, tapi ini barangnya kan kemarin kenceng ya. Jadi mungkin sekarang agak pelan dan juga karena hari ini banyak sektor yang bergerak bareng, jadi konsentrasi massa itu menurut saya kepecah. Jadi konsentrasi massanya kepecah ke banyak saham ya teman-teman. Nah, PNBN, nah ini. Ya dia masih ini sih, masih naik tapi nggak bijak untuk beli di atas. Mesti kita tunggu retracement dulu. Kemudian berikutnya adalah PNBS. PNBS ini kemarin udah saya sampaikan ada resistan di 102, berikutnya 115 ya. PNLF all time high kemarin udah saya bahas juga. Ini retracement ditunggu koreksi aja kalau saham-saham seperti ini. Kemudian apalagi ya yang saya catat dari ini, NISP ya. NISP jarang saya bahas tapi nggak apa-apa, ini saya bahas saja. Dalam tren naik kemarin, koreksinya sampai di berapa? Oh, koreksinya ternyata ini adalah 0 sampai 38 ya. Yang di bawah 38 sampai 61. Tadi dia mencoba untuk naik di atas 38 retracement tapi nggak mampu ya. Kuncinya dia kembali ke atas 38 retracement atau 740 ya. Oh, lupa ini Penin Fast hari ini adalah retracement setelah kemarin mengalami koreksi ya. Kemudian untuk Arto sebenarnya tadi ada kenaikan teman-teman, cuman balik arah. Nah teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, Arto ini kan ada beberapa tren ya. Jadi saya ambil dari tren terkecil ini teman-teman. Arto itu memang balik arahnya karena ada 50 retracement ya. Nah, Arto itu area kuning 5650-an tuh memang 50 retracement. Jadi kuncinya kalau dia bisa di 5650 atau yang udah saya kasih kuning itu baru nanti lanjut dia di sekitar oh ini ketinggian. Jadi saya ambil tren yang lebih kecil aja di sini kira-kira. Jadi nanti di 63 ya, 6330-an. Sementara di 5650 dia harus mampu di atas itu dulu. Kalau yang terkait bank digital apalagi ya, ya lainnya pada turun semua sih hari ini. BBHI aja yang masih cukup oke, tapi ya sepertinya karena konsentrasi trader kepecah di banyak saham, jadi dia nggak begitu aktif, nggak begitu optimal pergerakannya. Agro Breeze juga jadi nggak bergerak ya, karena memang banyak saham-saham lain yang lebih menarik ya teman-teman. Biasanya memang bisa terjadi seperti itu. Ini baca masih kumpul-kumpul juga energinya seperti itu. Kemudian yang lainnya apa? BNBA masih belum, tipis-tipis. Pokoknya yang bank digital hari ini pada tipis-tipis semuanya. Kemudian Bevin aja yang sedikit ada pergerakan, teman-teman boleh catat. Bevin sedikit ada pergerakan. Nah, kita tengok dulu aja lah dari tren dia yang paling kecil. Kira-kira reboundnya di berapa? Oke, kita ambil dari sini. Resistan berikutnya 1021, 1060, 1084 sebagai 50 retracement-nya ya. Kemudian Amar belum ada, Amar konsolidasi. Nah, kemudian Amar dia sebentar teman-teman. Amar dia konsolidasi di kisaran 38 retracement, targetnya masih di 332. Yang lainnya nggak ada. Barang digital hari ini pergerakannya tertahan ya, nggak jadi bergerak seperti kemarin karena memang banyak pergerakan saham-saham lain. Kemudian untuk buka masih pelan-pelan aja naiknya. Kita kalau lihat kemarin
Resistannya di 270, 285, 300, 50 retracement-nya ya. Kemudian GoTo hari ini sebenarnya sampai 216 loh. Tapi batal balik arah. Padahal kalau dia bergerak IHSG-nya bisa 2%-an ini sepertinya. Karena market cap dari GoTo ini kan besar. Ketika bergerak akan sangat mempengaruhi indeks. Kemudian untuk Astra teman-teman nih, Astra dia mantul dari 50 retracement-an ya. Masih belum tapi belum maksimal. Karena ada resistan di 6.570, 6.750, kemudian Astra Auto sudah sedikit ada rebound. Resistan berikutnya 1.200-an. Kemudian United Tractor masih belum ada pergerakan ya. United Tractor masih belum ada pergerakan dia. Sementara dia di kisaran 50 retracement supportnya. Resistannya di 32.400-an ya. Kemudian terkait consumer hari ini bagus-bagus semua teman-teman ya. Yaitu ada Mayora luar biasa ya. Monthly-nya masih ada sih resistannya. Monthly-nya coba saya ukur. Resistan dia tapi ini udah luar biasa banget pergerakannya. Resistan berikutnya 2625 ya. 2625. Ya 2625 sekitar itu resistan berikutnya. Kemudian Indofood. Nah Indofood juga luar biasa. Namun demikian hari ini dia sampai targetnya ya 50 retracement. Berikutnya resistan berikutnya 6425. Berikutnya Indofood sudah. Aksesnya balik arah ya teman-teman nih. Saya anggap balik arah ya teman-teman, hati-hati karena kemarin saya bahas resistannya 563 aja nggak mampu. Kemudian Unilever akhirnya keluar dari kuning ini kemarin dan hari ini masih lanjut luar biasa. Berikutnya Unilever ada target di Unilever tuh penting ya sekarang tuh 54 tuh penting banget nih karena itu adalah 38 retracement yang kemarin nggak mampu teman-teman. Target berikutnya di 6.000. Ini teman-teman harus perhatikan Unilever ya. Kino gimana Kino? Nah Kino juga ada sedikit pergerakan tapi masih belum begitu kelihatan. ICBP luar biasa, resistan berikutnya di 96 ya. ICBP 96, berikutnya ini ada resistan dia kira-kira di 9.700-an. Kemudian kalau Sido muncul kemarin bergerak sedikit tapi masih belum mampu. Breakdown di bawah supportnya ya. Resistan berikutnya 660, 680, 700 merupakan 50 retracement-nya. Gudang garam luar biasa teman-teman. Namun demikian ada resistan 25 ribuan. Berikutnya 25.800. Targetnya 26.900. Kemudian HMSP juga luar biasa hari ini bergerak ya. Berhasil lewatin 50 retracement. Nah kemudian resistan berikutnya kita ukur 6178. Resistan berikutnya di 1000 teman-teman, 990-an ya. WIM pun juga masih rebound juga. AMRT gimana? Ini masih dalam tren naiknya ya. Kemudian range gimana? Balik arah ya. Aisyah yang saya sampaikan kemarin bahwa ini barang masih dalam fase naiknya, fase konsolidasi. Setelah naik ini oke. Harganya cukup terjaga walaupun sekarang masih konsolidasi. Resistan berikutnya di sekitar 200 ya teman-teman. Kemudian terkait energi mulai ada geliat ya teman-teman, bisa lihat Elsa bisa melewati 316, berikutnya 326 sebagai resistan. Medco resistannya luar biasa ini, 1045 resistan ya, 1040 resistan. Ini barang sangat bagus pergerakannya. Kemudian perusahaan gas hari ini juga mencoba untuk naik namun masih belum mampu. Resistannya 1877 ya. Kemudian untuk Akra resistannya 1475 hari ini dites tapi balik arah lagi. Nah teman-teman masih ingat judul di video saya, sektor saham ini akhirnya naik ya. Sektor saham ini akhirnya naik itu adalah merupakan sektor sawit ya. Jadi ingat kalau teman-teman kemarin-kemarin saya sampaikan bahwa
saham yang terkait sawit. Saya sampai heran, kalau teman-teman yang ngikutin channel saya tentu tahu. Sawit ini dari harga di bawah ini mulai rebound, ini saya juga udah bahas teman-teman ya. Jadi saya warning dari hari-hari ini barang naik dari bawah kok sahamnya nggak kemana-mana ya. Ya akhirnya Lagarde-nya pergerakan dari sawit ini udah terjawab ya teman-teman dalam 2 hari ini. Di mana saham-saham yang terkait sawit ini udah rebound nih, kenceng banget, pakai banget. Ya, ini seperti menjawab kehausan. Seperti orang kehausan berhari-hari dikasih minum langsung ngokop banyak sekali. Ya, dia langsung lewatin 50 retracement dan bagus. Langsung lewatin 50 retracement. Yang biru ini 50 retracement ya. Kemarin saya ini ya, teman-teman. Kemarin saya coret-coret kan. Nah, berikutnya berarti dia di mana berikutnya? Berikutnya target dia di ini 50 retracement udah kecapai, berikutnya dia ada di, wah ini udah kecapai juga. Jadi kita ambil yang, jadi 2 tren sudah kecapai teman-teman. 2 tren udah kecapai, coba saya kecilkan dulu aja, set gitu, ya kecilkan dulu untuk melihat kira-kira di manakah. No, kalau kita tarik trend base aja deh, trend base itu dari sini kepotong, ini udah boleh. Trend base dari sini boleh karena sudah terjadi perpotongan di sini. Maka berikutnya targetnya wah jauh 9960. Wah, menarik ini teman-teman ya. Ini masih menarik banget nih sawit nih. Kemudian JAR juga ini baru IPO ya. LSIP luar biasa juga ya LSIP ya. Kenaikannya juga luar biasa. Nah, ini 50 retracement-nya di 1150. Ya itu aja dulu deh, nanti kalau lanjut baru kita bahas lagi. SSMS kemarin nggak inline dengan market, hari ini inline ya dengan sektornya. Nah, sawit ini bergerak bareng teman-teman ya, jadi ini adalah pergerakan sektor, bukan cuman pergerakan saham sesaat aja. SSMS juga masih bergerak. Nah, kita lihat monthly SSMS 50 retracement tuh ada target di 1500 tuh 50 retracement ya, 1550. Terus berikutnya, target berikutnya ada di 1750-an. Kemudian CSRA bagaimana? CSRA agak kurang bagus pergerakannya. Nih, kemudian SIM ya. SIM juga sama rebound juga pergerakannya, kenaikannya ini resistannya ada di 418, 426 sebagai 50 retracement ya, 426. SGRO secara candle dia kan agak konsolidasi gitu ya. Targetnya udah kelewatin sih, tapi yang pendek. Kemudian kalau yang agak besar ya kira-kira kita gunain candlenya aja ya di 2212 2250. Nah, kemudian Gosco Plantation juga teman-teman ya ikut bergerak juga, target sementara ke 143, resistan 123 134 ya. TBLA balik arah maksud saya. BBPT ikut bergerak juga, tapi ada pilihan yang lebih bagus ya, sepertinya antara TBL dan BBPT masih banyak yang lebih bagus seperti Astra Agustari, LSIP ya, seperti itu, SIM, Gosco Plantation, GZCO seperti itu. Kemudian di SNG juga luar biasa hari ini rebound, langsung target-targetnya kecapai semua. Jadi coba saya tarik dari trend base saja, saya cari trend base untuk mencari di manakah kita bisa menarik Fibo-nya. Wow, tembus, boleh. Jadi kita tarik dari sini aja. Ya, ini resistan pertama 540, berikutnya ada di 580 teman-teman. Masih jauh. Di SNG, kemudian TAPG juga rebound juga. Ini pakai monthly aja lebih enak ya. Berikutnya resistan dilewatin, berikutnya di 750 ya teman-teman, 750 resistannya, yang lainnya belum ada pergerakan. Kemudian terkait call ya juga hari ini bergerak ya, seperti Harum akhirnya masuk ke area hijau, artinya itu di kisaran 61,8. Target Harum kalau naik dari 1612 ini adalah 1784 teman-teman. Harum menarik apabila besok lanjut ya. Kemudian Indo Tambang Raya juga bagus lagi,
bermain di area hijau lagi, tidak terkoreksi di kuning ya. Artinya dia tidak di bawah 41.500. Tidak di bawah 41.500. Luar biasa hari ini naiknya kenceng banyak. Adaro juga demikian, tidak melewatin kuning, tidak melewati 23. Sebenarnya untuk Adaro itu ada toleransi sampai sekitar 3.700-an. Oke, ini barang ya. Nah, PTBA yang masih belum ya teman-teman. Karena PTBA kemarin ada corporate action ya. Silakan dibaca sendiri teman-teman. Sementara kalau yang ada corporate action biasanya secara teknikal saya kesampingkan dulu. Tapi biasanya bisa juga ketika terjadi penurunan yang mendadak dan dalam, itu bisa juga segera kembali ke harga sebelumnya. Kalau teman-teman lihat PTBA dulu kan pernah terjadi seperti itu. Cuman di antara ketiga ini yang paling saya sukai Harum, Indo Tambang Raya, Adaro ya. Kemudian KKGI bergerak tapi masih tipis. United Tractor sudah. Indika kembali lagi ke atas 3040. Itu adalah merupakan 23,6 retracement. Petrosi ini hari ini boleh dibilang masih sama dengan kemarin, menuju 61,8 retracement. Deutsche sedikit ada pergerakan tapi belum berarti. Toba juga sama, ada pergerakan juga tapi belum berarti. MBSS masih belum ya. Kemudian Okas nih yang hari ini lumayan pergerakannya, mampu melewati 163. Kemudian terkait metal teman-teman ini masih sudah bergerak ya untuk ADMR berapa hari ini, dan memang rentang gerak dia kan ini ya, memang rentang gerak dia kan di area hijau itu kan. Kemudian untuk Antam masih belum ada pergerakan berarti walaupun ada sedikit rebound. Inco-nya rentang geraknya sama dengan kemarin di sekitar 68-70-an ya. Untuk Tins hari ini rebound tapi dia ketemu di 1400-an, itu adalah resistan teman-teman. MDKA juga sama rebound, tapi kalau kita ukur reboundnya ini, kalau kita ukur reboundnya ini dia ada resistan 3883, 4000 lalu. Telekomunikasi naik lagi, tapi kuncinya Telkom harus di atas 4.400. Indosat masih ya sebenarnya dia mencoba naik sampai ke hijau yang bawah itu, tapi masih belum mampu. Kuncinya Indosat itu di atas 61 ya teman-teman, di atas 6.630. Excel kemarin yang secara pergerakan rebound dari dasar berapa hari ini kan dia termasuk yang paling bagus untuk sektor telekomunikasi. Hari ini dia sampai di 38 retracement. Kuncinya itu ya di situ di 2570. Kalau di atas itu bagus ya. 257. Ini pas dia di situ. 2560-an lah seperti itu. Kemudian Friend masih belum, walaupun ada sedikit kenaikan tapi masih belum ya. EBIG juga sedikit ada perlawanan untuk naik, resistannya 2650, UWR-nya belum. Kemudian terkait ini BRPT masih belum ada pergerakan, sedikit aja dia di 820. ESA juga ada pergerakan tapi sedikit aja ya ini ya. Dia istilahnya apa? Merangkak pelan-pelan. TPIA masih belum ada. Kemudian konstruksi untuk ADI masih sama. Wika aja yang melanjutkan pergerakan kemarin. Resistan berikutnya 924, 964. PTPP ya sedikit ada kenaikan teman-teman. Sedikit ada kenaikan tapi masih belum ya. Oke, resistannya di berapa? Resistannya di 877. Pas kita masih belum ada pergerakan. Weton masih belum, masih di support. Keras kemarin naik, hari ini malah retracement. Kemudian ADCP enggak ada, belum ada pergerakan. Yang kemarin bergerak seperti JSMR hari ini retracement ya teman-teman.
Kemudian terkait properti, ini BSD masih di supportnya, Pakuwon sedikit ada perlawanan untuk Pakuwon. Nah, resistan dari Pakuwon, teman-teman, ini coba kita cari resistan dari Pakuwon Jati ya. Kita cari dari tren yang paling kecil aja. Pakuwon Jati resistannya ada di 454 teman-teman. Targetnya di 480. Asri masih belum berada di support. Base-nya masih belum. SSIA hari ini nggak jadi berangkat lagi. Kemudian kita cek dulu sebentar. Internet saya masih lemot ya. Internet saya masih lambat banget. Kemudian SMRA ini teman-teman. Dia ada rebound. Sudah sekitar 3 harian bursa. Kita ukur kenaikannya SMRA ini di berapa kalau dia naik. Nah, resistan dia di 593 dilewati 621, resistan berikutnya targetnya 643 ya. Kemudian CTRA. Ini internet saya lambat sekali, teman-teman. Biasanya anak saya pakai, sebentar ya saya cek dulu. Oke teman-teman, saya ulang untuk properti ya, sampai di SMRA tadi internetnya benar-benar lemot banget, saya mesti reset semuanya. Nah, ini SMRA ya teman-teman, kita lihat kenaikannya dia sampai di berapa. Saya nggak tahu, tadi udah saya bahas belum ya. Nah, SMRA, oke teman-teman, banyak gangguan teman-teman saya. Jadi SMRA itu target resistan berikutnya di 622, target 645 ya, di 50 retracementnya. Kemudian CTRA juga hari ini oke pergerakannya ya. CTRA juga oke pergerakannya. Coba kita ukur aja di sini. Kita lihat kira-kira resistannya di berapa, targetnya sementara di berapa. Resistan berikutnya 985, target 1010. APLN tuh kemarin kan naik kenceng, lanjut naik, tapi turun. Hari ini mencoba melawan lagi. PLN kita coba tengok. Resistan dia berikutnya 131, 137. Kemudian semen teman-teman ya. Semen masih bagus enggak? Nah, semen itu hari ini INTP turun malahan. Jadi target 96 tuh enggak kecape, malah breakdown 9475, 9282. Ini sepertinya banyak nyangkut di sini, terus ketika naik banyak sektor bagus, buang dulu aja lah, switching gitu. Nah, SMGR masih cukup oke, ini secara pergerakan memang paling bagus untuk ini ya. Dia bisa di atas 7688 ya. Itu untuk SMGR, kondisinya SMGR itu ada target 7975. Kemudian SMCB itu kemarin kan bagus. Ini hari ini masih bagus. Agak bagus kemarin, hari ini bagus, resistannya di 1450, 1470, 1488 ya. SMBR malah yang kemarin bagus, hari ini kurang bagus, resistannya masih di 427. Kemudian transportation untuk ASA sedikit ada kenaikan pelan-pelan, tapi seperti konsolidasi tapi sambil naik juga seperti itu ya. Resistannya 1230, kemudian Bird masih belum ada pergerakan. SMDR masih ada belum ada pergerakan hari ini. Resistan masih sama 2330. ICE-nya itu sedikit ada pergerakan nih. Resistan berikutnya di 222 ya. TNCA belum, mungkin sekilas saja. Kemudian terkait media, hari ini belum ada pergerakan, tidak ada kelanjutan pergerakan. MTK-nya bagaimana? MTK-nya pelan-pelan saja hari ini. Ya gimana teman-teman, banyak saham yang lebih menarik yang lain kok. Ketika memilih apalagi seperti sawit yang sangat menggiurkan dengan pergerakannya. MNCN belum ada. Kemudian Saratoga masih pelan banget nih 4 hari. 3 hari ini terakhir pergerakannya. Masih belum ada pergerakan ya. Kuncinya dia di 2483 dulu deh. Itu aja dulu. Nah, MTDL hari ini melanjutkan reboundnya setelah 3 hari ya.
berhasil lewatin 576 atau resistannya, berikutnya resistannya 602, targetnya ke 624. 624 tuh di sini ada sekumpulannya nanti 50 retracement. IMAS ada testing resistan, IMJS nggak ada pergerakan. Nah, teman-teman masih ingat ERA ya? ERA kan kemarin saya sampaikan, ini teman-teman mungkin bisa perhatikan ERA. Hari ini ngelewatin 428, lalu 446, lalu 50 retracementnya 460 ERA. ERA-nya bagus ya. Same gimana? Same sedikit ada up gitu, resistan 287. Kemudian untuk TKIM, INKP bagus hari ini teman-teman ya. Jadi kemarin itu untuk TKIM maupun INKP itu tidak melewatin yang 38 retracement ini. Jadi itu berapa hari hanya dites aja 7180-an, akhirnya rebound. Resistan 7800, INKP pun sama. Yaitu INKP itu di 8800 enggak berhasil di break, malah naik. Resistan berikutnya 9250 ya. Grup LiPo itu hanya LPPF aja. Ya, ini bahasan saya kemarin, beranjak dari support 4350, resistannya 4782 sampai 5160. Itu aja kalau grup LiPo. Ini LPCK boleh sedikit perhatikan teman-teman ya. LPCK boleh sedikit perhatikan juga. LPCK berarti saya mesti catat juga ya di sini di grup LPCK. MLPT bagaimana? MLPT belum ada pergerakan. Kemudian grup ayam untuk Cepin balik arah lagi. Ya. Sampai di 5 resistan 5560 nggak kuat, koreksi tembus di 5425 teman-teman. Support sekarang di 5270. Sorry teman-teman, banyak gangguan banget hari ini teman-teman ya. Malindo Fitme masih belum ada nih, Java aja yang hari ini bergerak ya teman-teman untuk sektor perayaman. Resistannya kemarin 1430 dilewati, 1450 dilewatin, 1470 dilewatin ya, karena resistannya pendek-pendek ya teman-teman. Kita coba pakai yang weekly aja deh. Nah, kalau weekly jelas kan bahwa resistan dia masih kuncinya masih di 1555. Kemudian terkait farmasi, teman-teman bisa perhatikan ini mulai menggeliat ya. KF mulai menggeliat. Kalau kita lihat seperti ini, coba kita ukur resistan. Tapi sekali lagi teman-teman, ini volatilitasnya cukup tinggi juga ya, dan ini juga long down trend. Artinya ketika teman-teman memang berniat mau istilahnya mengadu untung di sini, harus bergerak cepat juga karena ini long down trend dan menurut hafalan saya cukup volatil dan selama ini pergerakan turun. Nah, siapa tahu naik. Tapi kalau memang teman-teman nekat mau trading di situ ya, pesan saya ya mungkin tetap harus dijagain lah seperti itu ya. Ini barang masih long down trend juga. Dan ya mungkin ini kan teman-teman tahu kan beritanya cukup ini ya, cukup terkait apa ya, obat-obat seperti itu. Tadi saya baca kok, cuman saya nggak ketemu ininya, lagi nggak saya buka ini. Intinya saya memperhatikan sektor ini saat ini begitu. Dan AGII itu dalam tren besarnya. Nah, ini dia terjaga kalau tidak di bawah 1900 oke. Kalau misalkan dia mantul dari 1900 atau di 61, targetnya dia ada di 2200 teman-teman. Kalau nggak bisa dia akan sideways di area situ ya. Enough belum ada, jadi KF aja sama IRA ya. IRA ini udah 3 hari loh teman-teman bergerak. Yang cukup menarik saya biasanya langsung saya bikin coret-coret seperti itu. Nah, 50 retracement-nya di 1200-an ya. Viva enggak ya, yang lainnya enggak. Rodia kemarin sempat bergerak, ini enggak jadi. Care ya enggak ada kemana-mana. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan, bahwa tadi sudah saya sampaikan ini marketnya masih lanjut naik ya, kita ikutin aja kondisinya teman-teman. Kondisinya akan seperti apa. Beberapa sektor kan kemarin memang sudah ditekan. Apalagi kalau kayak sawit ini kan udah lama turun, padahal harga
sawitnya itu kan naik gitu loh. Jadi kayak saya sampai, aduh ini gimana kok nggak bergerak-bergerak. Akhirnya kan naik juga ya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semua.